Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan melakukan pembelajaran pada hari ini, tapi sebelumnya nanti kalian di LMS Model melakukan presensi ya anak-anak ya. Ya, sebelum Bapak akan memberikan informasi apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Layarnya belum nampak ya. Sudah nampak ya? Udah, Pak. Ya. Terima kasih. Untuk langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini kita melakukan pendahuluan ya di Google Meet tadi. Kemudian kalian nanti akan mempelajari modul pembelajaran. Nanti modulnya dibuka, kemudian dibaca. Setelah itu baru di sini ada video pembelajaran. Ya, video pembelajaran ini juga diambilkan dari modul pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Kemudian nanti yang terakhir yaitu melakukan penutupan ya, pada materi atau melakukan kesimpulan di akhir materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Wimpi Wibisono Trisula, dalam pembelajaran daring dengan mata pelajaran komunikasi bisnis. Oke, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas yaitu surat-surat niaga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan kita lihat tayangan video pembelajaran berikut ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Wimpi Wibisono Trisula dalam pembelajaran jarak jauh daring komunikasi bisnis kelas 10 BDP. Materi pokok surat niaga. Kompetensi dasar menerapkan prosedur penulisan surat niaga dalam bidang bisnis, membuat surat niaga dalam bidang bisnis, indikator pencapaian kompetensi, mengonsepkan pengertian surat niaga, menganalisis jenis surat niaga, menyusun bagian-bagian surat niaga, membuat surat-surat niaga. Tujuan pembelajaran: mengonsepkan pengertian surat niaga, menganalisis jenis-jenis surat niaga, menyusun bagian-bagian surat niaga, dan mendemonstrasikan pembuatan surat niaga. Materi pembelajaran: surat niaga, ciri-ciri surat niaga, fungsi surat niaga, dan surat niaga dalam kegiatan bisnis. Nah, bagaimana konsep surat niaga? Surat yang dibuat oleh orang-orang atau suatu badan usaha atau perusahaan untuk mencari keuntungan.
ciri-ciri surat niaga. Dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik, mengutarakan masalah secara jelas, kecenderungan menggunakan formulir untuk mendapatkan efisiensi, penghematan waktu dan tenaga serta biaya. Fungsi surat niaga sebagai bukti hitam di atas putih, alat pengingat, duta wakil penulis, pedoman kerja, alat promosi, pengambil keputusan, dan bukti dari sejarah. Kegiatan bisnis dalam surat niaga: perkenalan perusahaan, permintaan penawaran, pemesanan, pengiriman barang, konfirmasi, penolakan, penagihan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak, sekarang sudah selesai kalian melihat video pembelajaran. Sekarang saatnya kalian untuk melakukan diskusi. Ya, kan saya selipkan ini. Nah, di dalam diskusi ini pertanyaannya yaitu definisi surat niaga, ciri-ciri surat niaga, fungsi surat niaga, kegiatan bisnis apa saja yang menggunakan surat niaga. Dari anggota kelompok ada yang mau menjawab pertanyaan dalam diskusi ini? Saya, Pak. Ya, Definisi surat niaga adalah surat yang dibuat oleh orang-orang atau suatu badan usaha atau perusahaan untuk mencari keuntungan. ya, terima kasih. Yang berikutnya? Saya, Pak. Ya, tinggi. Ciri surat niaga yang pertama adalah dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik. 2. Pengutaraan masalah secara jelas tanpa meninggalkan sikap ramah dan sopan santun. 3. Kecenderungan menggunakan bentuk formulir untuk mendapatkan efisiensi serta menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Sudah, Pak. Oke, yang berikutnya? Ada kelompok yang? Saya, Pak. Oh ya, Anissa. Fungsi surat niaga diantara sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai bukti nyata hitam di atas putih, khususnya surat-surat perjanjian. 2. Berfungsi sebagai alat pengingat sebab surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika memang dibutuhkan. 3. Berfungsi sebagai duta ataupun wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. 4. Berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menjelaskan tugas. 5. Berfungsi sebagai alat promosi. 6. Berfungsi sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. 7. Berfungsi sebagai bukti dari sejarah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Nurul. Sangat baik sekali ya. Yang pertanyaan terakhir untuk diskusi, kelompok mana yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, mana? Kegiatan bisnis apa saja yang menggunakan surat niaga? Yang pertama, perkenalan perusahaan dan produknya. Yang kedua, permintaan penawaran. Yang ketiga, pemesanan. Yang keempat, pengiriman barang dan jasa. Yang kelima, konfirmasi. Yang keenam, penolakan. Yang ketujuh, penagihan. Oke, terima kasih. Sangat semangat pada kegiatan diskusi hari ini. Terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, sekarang kita berada pada tahap kesimpulan kegiatan penutup pada pagi hari ini. Kita masih mungkin dari anak-anak masih ingin ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Oh, tidak ada? Oke, kalau begitu terima kasih atas kebersamaannya pada kegiatan pelajaran daring pada pagi hari ini. Kemudian kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia.